Mengajak, yuk Pak sholat yuk 10 menit lagi zuhur, yuk Pak sholat ke masjid yuk. Mana dalilnya sholat berjemaah? Mana aku tahu, aku tukang jeruk. Bapak tukang sendal. Gak tahu aku hadis. Yang aku tahu bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo ke masjid sholat berjemaah sana. Iya, dalil sholat berjemaah mana? Mana aku tahu, nanti tanya sama imam. Imam itu tamat pesantren. Imam yang mengajarkan hadis. Kalau aku cuma ngajak aja, bapak Islam kan, ayo udah selesai. Oh, ini diajak marah. Asal diajak duluan. Ayo Pak, sholat duluan. 3 tahun duluan. Gak mau. Terakhir marah, jijik kali aku lihat kau. Asal jumpa yuk sholat. Sampai kapan kau ngajak aku sholat? Jijik aku tahu. Yang ngajak ini bilang bapak jijik. Iya, aku lebih jijik lagi Pak. Udah 3 tahun ku ajak bapak nggak pernah mau ikut. Bapak tanya sampai kapan aku mendakwah bapak? Iya, sampai kapan? Sampai aku mati atau bapak mati. Kalau bapak mati berhenti kuajak, atau aku mati berhenti mengajak. Tapi kalau sudah mati masih bisa kuajak, udah mati pun kuajak juga bapak. Saking pentingnya dakwah ini, paham? Dalam hadis Muslim yang lain diceritakan, orang ini udah tidak tahu syariat Islam, tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat, tidak tahu apa-apa soal Islam. Tinggal dia sendiri, seluruh dunia kafir semua, dia sendiri yang Islam. Taunya cuma Allah aja. Kalau marah dia ya Allah, kalau sedih dia ya Allah, kalau gembira ya Allah. Taunya ya Allah aja. Tetangganya nanya, siapa itu Allah itu? Allah tuh yang menciptakan alam semesta. Dari mana kau tahu? Dulu kakek-kakekku bilang begitu, nenek-nenekku bilang begitu. Terus apa yang diajarkan Islam kepadamu? Tak tahu lagi, aku cuman inilah Allah ini aja. Tidak dikiamatkan Allah, dunia, alam jagat raya menghormati satu orang beriman yang mutunya seperti itu. Satu hari dia sedang mengembalakan kambing di padang Arafah. Waktu itu padang Arafah sudah hijau, pohon sudah besar, rumput sudah tebal, air mengalir jernih. Ini kata Rasulullah, hadis Sahih Muslim. Ketika dia sedang mengembala kambingnya, ini orang yang tahu Allah ini aja. Datang singa mau mengambil kambingnya, dipukulnya, berantem dia. Akhirnya dia luka-luka. Hari itu dia mati. Hari itu ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Tidak ada harganya seluruh dunia tambah seluruh orang kafir kalau tidak ada orang beriman di atas bumi ini. Paham? Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim juga, sibabul muslim fusuk. Menghina orang Islam dosa besar, wa qitaluhu kufur. Membunuh orang Islam dosa paling besar di sisi Allah SWT. Sayangi orang beriman itu. Itu saudara kita itu. Saudara yang disaudarakan Allah kepada kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Siapa yang bersaudarakannya? Allah. Bukan hubungan darah yang mempersaudarakan kita dengan orang beriman ini, Allah. Dan kita disuruh tolong menolong di dunia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Di akhirat nanti kita tolong menolong juga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman diberi izin menolong orang beriman yang lain. Dia mau masuk surga, dilihatnya. Itu ada orang masuk neraka, itu masuk neraka. Kata mereka dia itu ahli neraka, dia jahat, tapi dia pernah menyelamatkan saya dulu. Saya lagi susah-susah, nggak ada uang, istri saya mau melahirkan, dipinjamkannya uang. 3 tahun baru bisa saya cicil utangnya. Kalau tak dipinjamkannya, istri saya tak bisalah melahirkan, tak ada yang nolong. Saya mungkin silap mencuri, saya mungkin waktu itu sudah gelap mata saya. Ya Allah, kasihanilah dia sebagaimana dia mengasihani aku. Allah masukkan dia ke surga karena bantuan orang yang beriman itu. Jangan musuhi kawan kita orang beriman. Hari ini gara-gara urusan politik aja orang beriman sama orang beriman benci-membenci. Terhina dikit aja diadukan polisi, masuk penjara, mati di penjara. Hebat kali harga diri kita rupanya. Sampai segitu pentingnya memenjarakan saudara kita sendiri sampai mati di penjara.
Mudah-mudahan kita bisa menyayangi orang beriman. Yang lebih berharga nilainya dari seluruh alam semesta ini, satu orang beriman. Kemudian ikhlaskan niat kita. Kalau berbuat sesuatu, perbaiki niat kita. Ya Allah, kalaupun belum ikhlas, ya Allah, anggap ikhlaslah. Nah, itu penting. Dan untuk dapat sifat ikhlas, nggak pakai buku, pakai latihan. Sifat hanya bisa didapat dengan perjuangan bertahun-tahun. Sifat pemurah aja latihan. Ada orang miskin minta duit, kita kasih 5.000, gemetar setengah jam. Kawannya nanya, kenapa gemetar? Baru sedekah. Loh, kok sedekah kok gemetar? 5.000. Nggak pernah sedekah, ngasih 5.000, gemetarnya setengah jam. Terus besok-besok jumpa orang miskin lagi, sedekah 5.000, gemetar lagi. Besok-besok lagi 5.000. 2 tahun kemudian sudah mantap 5.000. Nggak gemetar lagi. Karena udah 2 tahun. Nah, naikkan 10.000, gemetar lagi. Kan dilatih. Udah 2 tahun 10.000 mantap, naikkan 50.000, gemetar lagi sama jenggot-jenggotnya gemetar. 50.000. Tapi 5 tahun kemudian 50.000 mantap. Terlatih sifatnya itu. Tiba-tiba datang orang, Pak, aku janda, Pak, 3 anak, aku nggak makan semenjak COVID ini, Pak, ini udah 3 hari, Pak, kami nggak makan, bisa mati anak-anakku, Pak, lihat, Pak, udah berkeringat, dingin semua. Keluarkannya dompetnya, kasihnya 100.000, yang nerima gemetar, sudah jadi dia. Tapi kan latihan, betul. Mana bisa nggak dilatih? Sifat harus dilatih. Sayangi orang beriman karena Allah menyayangi orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang terhadap orang beriman. Ini kadang-kadang gara-gara beda amalan aja bermusuh-musuhan. Kan kasihan nasib kita di akhirat. Sholat subuh yang sana pakai kunut, kita nggak pakai kunut, bikin masjid baru, masjid nggak kunut. Kenapa? Karena kunut tuh bid'ah. Yang kunut benci pula, tuh kaum muda tuh bikin aliran baru, masjid tanpa kunut. Musuh-musuh asal jumpa assalamualaikum pun nggak dijawab. Assalamualaikum. Kenapa? Bid'ah. Mati yang berkunut, yang nggak berkunut nggak mau datang. Yang berkunut tuh mati tuh, ya ahli bid'ah biar aja, udah pasti di neraka dia. Mati yang nggak berkunut, itu kaum muda itu murtad itu, ditinggalkannya masjid kita bikin masjid baru dia biar dia mati. Giliran si Aseng mati, dua-dua datang. Apa kerja orang Islam hari ini? Kadang-kadang sesama dai iri mengiri, benci membenci. Kan sama-sama pendakwah. Oh, tapi dia ke sana, saya ke sini. Allah nggak lihat itu. Allah lihat kau buat dakwah nggak? Nggak dilihat Allah itu. Siapa yang berbuat dakwah itu? Nggak dilihat Allah. Satu hari Nabi Ibrahim dibakar Namrud setinggi gunung api. Tiba-tiba datang burung kecil, ngambil air ke mulutnya setetes, terbang, disiramnya api itu. Belum jatuh lagi setetes sudah jadi uap, saking panasnya api itu. Terbang lagi burung itu, ambil lagi air, belum jatuh tuh setetes dari mulutnya itu sudah jadi uap. Kawan-kawannya bilang, untuk apa kau siram-siram itu? Tak manfaat. Belum lagi menetes air kau itu sudah jadi uap saking panasnya api itu. Manalah bisa kau memadamkan api sebesar itu dengan mulutmu yang kecil itu? Apa kata burung itu? Aku tidak peduli. Padam atau tidak api itu bukan urusanku. Urusanku adalah menyelamatkan agama, menyelamatkan Rasul Allah. Kusiram. Nanti aku mati, di akhirat tercatat aku sebagai orang yang ikut membela agama. Dimasukkan surga burung itu. Ada 10 burung, ada 10 binatang masuk surga. Salah satunya burung yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan dalam Islam Rasulullah bersabda, burung itu haram dimakan orang Islam sampai hari kiamat. Tidak boleh burung itu dimakan. Coba mulia itu burung, nggak ditanya sama kawan-kawannya, kau burung pipit kau, kami burung elang.
Oh, lebih banyak air yang dibawa burung. Lah nggak ada, tidak ada afiliasi. Allah nggak lihat itu, yang lihat kau kerja nggak untuk agama ini. Kasihan kita, sesama kita berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Dia buat dakwah, kita buat dakwah. Dia buat ibadah, kita buat ibadah. Mungkin ibadah dia lebih baik di sana, mungkin ibadah kita lebih baik di sini. Kan manusia begitu. Sholat kita bagus, tapi sedekah kita mungkin tak bagus. Dia sholatnya kurang bagus, tapi sedekahnya bagus. Kita rajin puasa Senin Kemis, dia enggak Senin Kemis enggak, tapi dia rajin menyantuni anak-anak yatim. Nanti kan di akhirat unggul semua, betul? 8 pintu surga. 8 pintu surga. Pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu zikir. Kita nggak tahu kan dari mana. Tiba-tiba jumpa di dalam. Yang satu unggul sholatnya lewat babu sholat. Yang satu unggul puasanya lewat babu royan. Yang satu unggul sedekahnya lewat babu sodako. Jumpa di dalam. Yuk, di dalam kau. Kau kan kurang bagus sholatmu. Ya, aku nggak lewat pintu sholat, aku lewat pintu sedekah. Kau rajin sholat tapi ngasih 1000 aja gemetarnya 2 jam. Kenapa kita melihat jeleknya kawan-kawan kita sendiri? Paham? Sayangilah penduduk bumi. Nanti seluruh malaikat selangit cinta dan sayang kepadamu. Man la yarham la yurham. Siapa enggak punya perasaan kasih sayang tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah seluruh penduduk bumi, niscaya seluruh langit para malaikat akan cinta dan sayang kepadamu. Bani Israel pelacur menyelamatkan seekor anjing, harusnya masuk neraka pelacur. Menggonggong anjing itu di hari kiamat. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya Allah, aku binatang najis. Wanita itu digendongnya, aku dibawanya ke pinggir sumur, dikasihnya aku minum sampai aku gak jadi mati ya Allah, karena sebuah kasih sayang yang kau letakkan di hatinya. Padahal aku binatang najis. Diselamatkannya aku ya Allah karena kasih sayang yang kau letakkan di hatinya. Hari ini ya Allah, dengan kasih sayangmu yang begitu luas, ampuni dosa pelacur itu. Kata Allah, ya saya ampuni dosa pelacur itu, dan dia masuk surga gara-gara menyelamatkan seekor anjing binatang najis. Kenapa kita dengan saudara kita yang satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita punya perasaan menjauh gara-gara setan aja? Paham? Buang itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Baik membaikkan kamu sesama kamu orang beriman. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun. Pasti Allah akan memberikan kasih sayang rahmatnya kepadamu. Paham? Terakhir, gunakan diri kita untuk dakwah. Harta yang ada untuk dakwah, jangan untuk dunia saja, rugi. Dakwah itu pahalanya nggak dihitung banyaknya, saking banyaknya. Saya tadi udah kasih contoh, coba semua ucap subhanallah. Semua dapat satu pohon di surga, tapi saya dapat satu hutan, karena seluruh pahala orang yang saya ajak sama saya. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'a, itu hadis Muslim. Tidak berkurangan pahala orang yang mengamalkan, tapi semua pahala mereka ditumpukkan dalam catatan amal orang yang mendakwahkan agama itu kepada mereka. Kenapa? Kata Nabi, iman Sayyidina Abu Bakar jika ditimbang dengan seluruh iman umatku, niscaya lebih besar pahala Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau yang nomor 1 masuk Islam dari para sahabat. Begitu dia masuk Islam, besok dia bawa orang masuk Islam. Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, Abdurrahman bin Auf, ini orang-orang besar Islam yang dijamin masuk surga waktu masih hidup. Asyaratul mubashirah bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga masih hidup. Itu semua yang mengislamkan Sayyidina Abu Bakar. Kecuali Sayyidina Ali lah diislamkan Rasul langsung. Nah, bayangkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin rombongan mengislamkan Cina, dinasti Tang, 60 orang, 6 berkubur di Guangzhou. Anaknya Ibnu Abi Waqqas ada kuburannya juga di Guangzhou. Beliau berarti sempat kawin di Cina dengan gadis Cina, punya anak bisa bahasa Cina, bisa bahasa Arab, jadi dai di sana. Kuburannya Ibnu Abi Waqqas. Kemudian beliau pulang ke Madinah.
memimpin perang lawan Parsi, wafat di Madinah. Tapi seluruh orang Cina yang Islam, pahalanya dikumpul jadi satu untuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang ada 170 juta orang Cina yang Islam. Sama beliau semua pahalanya itu. Udah 1400 tahun. Apa enggak terkejut nanti? Di hari kiamat kata Allah kepada Sayyidina Sa'ad, baca catatan amalmu. Dibaca, ya Allah, kenapa ini ada amalan sholat 100 juta, 200 juta sholat sampai 1000 tahun lebih, padahal aku sudah mati umur 60-an. Oh, itu orang-orang Cina yang kau Islamkan, semua pahalanya untuk kamu. Berapa banyaknya pahala Sayyidina Sa'ad? Tapi semua pahala Sayyidina Sa'ad masuk ke dalam catatan amal Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena beliau yang mengislamkan Sayyidina Sa'ad. Itu hebatnya dakwah itu, paham? Paham? Dan kita ini dibangkitkan di hari kiamat seperti orang yang kita tiru-tiru. Kalau kita niru-niru Nabi, di akhirat kita nanti bangkit dalam barisan Nabi. Anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Hadis Muslim juga. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kita niru-niru sahabat, ya kita nanti dalam barisan sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu 10.000 aja yang berkubur di Mekah Madinah. Dari 124.000 sahabat Nabi, 114.000 berkubur di seluruh dunia. Di Sumatera ada satu, Sumatera Utara, Barus. Di atas bukit 2000 meter di permukaan laut. Saya sudah sampai sana. Begini tangga 800 tangga lebih. Syekh Mahmud bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ada di sana. Di bawah ada pula kuburan Syekh Jubir. Ada 5 kuburan sahabat Nabi yang jelas ada di Barus. Yang ada namanya 2. Wafat tahun 48 Hijriah. Umur 102 tahun. Lebih tua setahun beliau dari Rasulullah SAW. Syekh Mahmud wafat tahun 44 Hijriah. 3 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Mereka mengislamkan Nusantara, mengislamkan Cina. Di Rusia ada 64 kuburan sahabat Nabi. Di Moskow, Mekah, Madinah, kalau musim panas 50 derajat Celcius. Pernah 57 derajat Celcius. Moskow kalau musim dingin minus 25 derajat Celcius. Bisa orang padang pasir dakwah sampai ke Moskow. 64 kuburannya di sana. Coba bayangkan. Maka saya sudah mencatatkan nama saya. Saya mau keluar 4 bulan ke Moskow, Rusia. Catat nama. Kena COVID nggak jadi berangkat, tapi saya sudah catat. Kenapa saya mau dakwah sampai ke Moskow dengan duit saya sendiri? Karena saya mati mau dibangkit. Syukur-syukur sampai Moskow saya mati. Hari kiamat dibangkitkan, mau masuk surga. 64 sahabat Nabi. Tiba-tiba dihitung malaikat 65. Loh. Kau siapa kau? Saya Tengku Zulkarnain. Dari mana kau? Oh, saya dari Indonesia. Ngapa kau di sini? Aku niru-niru sahabat itu. Ikut-ikut dakwah juga aku, pakai duitku sendiri, pakai diriku, mati pula aku di sini. Nggak mirip kau, kata malaikat. Orang tuh cantik, bagus, hebat. Kau tuh nggak bagus. Ya tapi kan niru-niru. Jadi kau mau kemana? Ya ikut orang itu. Adalah pilih kau. Masuk dakwah ya. Niru-niru. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa niru-niru satu kaum, dia dianggap kaum itu. Saya nggak mau niru-niru artis joget-joget, nggak mau saya. Saya niru sahabat, dakwah-dakwah, pakai duit sendiri, pakai diri sendiri. Syukur-syukur mati di situ. Kan dikumpulkan, Mbak. Siapa yang mati dakwah di sini? 64. Siapa nih ya? Orang jelek ini. Ini ikut juga dakwah mirip-mirip lah. Ya udah masuk, nggak apa-apa. Mirip betul kan susah ya nggak? Mirip-mirip sedikit lah. Mau siap? Siap. Jangan nggak dakwah kita sampai mati. Dakwah itu kerja ulama, tidak. Kerja ulama mengajar, ta'lim, wa ta'allum, ajar mengajar. Kalau tugas orang Islam mengajak. Yuk Pak sholat yuk. 10 menit lagi zuhur yuk Pak, sholat ke masjid yuk. Mana dalilnya sholat berjemaah? Mana aku tahu, aku tukang jeruk. Bapak tukang sendal. Gak tahu aku hadis. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo ke masjid. Sholat berjemaah di sana. Iya, dalil sholat berjemaah mana? Mana aku tahu, nanti tanya sama imam. Imam itu tamat pesantren. Imam yang mengajarkan hadis. Kalau aku cuma ngajak aja Bapak Islam kan, ayo. Udah selesai.
Hari ini diajak marah. Asal diajak, duluan. Duluan. Ayo Pak, sholat. Duluan. 3 tahun duluan. Duluan. Gak mau. Terakhir marah. Jijik kali aku lihat kau. Asal jumpa, yuk sholat, yuk sholat. Sampai kapan kau ngajak aku sholat? Jijik aku tahu. Yang ngajak ini bilang, Bapak jijik. Iya, aku lebih jijik lagi Pak. Udah 3 tahun ku ajak, Bapak gak pernah mau ikut. Bapak tanya, sampai kapan aku mendakwah Bapak? Iya, sampai kapan? Sampai aku mati atau Bapak mati. Kalau Bapak mati, berhenti ku ajak. Atau aku mati, berhenti mengajak. Tapi kalau sudah mati, masih bisa ku ajak. Udah mati pun ku ajak juga Bapak. Saking pentingnya dakwah ini. Paham? Demikian ceramah ini.